menuju salah satu sekolah di jalur Gaza, di Rimal jalur Gaza. Temannya yang waktu itu seiring, ya sama-sama akan pergi mendaftar ke sekolah tersebut sebagai guru, melamar, berkomentar begitu. Apa mungkin kamu diterima sebagai guru dalam kondisi fisik seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya akan bercerita tentang seorang guru muda yang sebetulnya di beberapa forum sudah pernah saya ceritakan, tapi di channel YouTube ini baik saya kira saya kabarkan kembali atau saya kisahkan kembali. Kisah ini adalah pada salah satu perkemahan anak muda ini ikut di agenda tersebut, dan di salah satu olahraga pantai dia terjatuh dan lehernya patah, sehingga dia tidak bisa menegakkan kembali dengan sempurna kepalanya walaupun sudah diobati begitu. Tetap saja tidak bisa sesempurna sebelumnya atau sebelum jatuh. Tetapi begitu dia tamat dari satu level sekolah keguruan, maka dia satu hari ingin melamar sebagai seorang guru tentunya. Kemudian dia barengan temannya, ya bersama temannya menuju salah satu sekolah di jalur Gaza, di Rimal jalur Gaza. Temannya yang waktu itu seiring, ya sama-sama akan pergi mendaftar ke sekolah tersebut sebagai guru, melamar, berkomentar begitu. Apa mungkin kamu diterima sebagai guru dalam kondisi fisik seperti ini? Lalu teman-teman sekalian, dia menjawab dengan optimis bahwa saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengerti kondisi saya seperti ini, ya, yang tidak sesempurna yang lain. Leher saya sudah tidak bisa ditegakkan seperti yang lain begitu sempurna tegaknya. Tetapi saya tidak putus harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menginginkan dan memilih saya sebagai seorang guru, maka kelak saya akan diterima juga. Kemudian maka pergi ke sekolah tersebut dan sampai di sekolah itu dan ketemu kepala sekolahnya, namanya Muhammad As-Sawa. Sekolah dasar, ya, kepala sekolahnya Muhammad As-Sawa di Rimal jalur Gaza, Palestina. Kemudian kepala sekolah, singkat cerita, ngobrol. Kepala sekolah sebetulnya juga tidak pede awalnya melihat guru yang satu ini, ya, mendaftar sementara kondisi fisiknya demikian, ya, leher yang tidak bisa ditegakkan tadi. Maka singkat cerita akhirnya diterima, guru muda ini diterima mengajar di sekolah dasar di Rimal Gaza tersebut, ya, di Palestina tersebut. Dan pada satu waktu di hari-hari dia mengajar anak-anak sekolah dasar, guru muda ini bercerita tentang salah satu kebiasaan Nabi Muhammad SAW, kata beliau di salah satu kelasnya, adalah berpuasa. Puasa sunat begitu, Senin, Kamis, puasa sunat. Dan menariknya teman-teman sekalian, sahabat sekalian, anak-anak yang mendengarkan ceritanya itu sangat antusias sekali. Dan pada minggu-minggu berikutnya anak-anak itu pada puasa semua. Puasa Senin, ya, Kamis juga puasa, ya, mereka ikuti cerita gurunya, bukan perintah gurunya, tapi cerita gurunya. Karena guru mudanya itu hanya sekedar sharing saja, hanya sekedar tepatnya memotivasi mereka saja, tanpa mewajibkan, oh kalian wajib puasa Senin, wajib puasa Kamis, enggak. Gurunya itu hanya bercerita aja bahwa Rasulullah SAW, sahabat, orang-orang soleh suka berpuasa Senin dan Kamis. Maka anak-anak SD itu puasa semuanya di hari Senin, di hari Kamis, di minggu-minggu berikutnya. Dan di waktu yang lain, guru muda ini kembali bercerita bahwa salah satu kebiasaan, dan ini adalah kewajiban bagi diri Rasul, adalah bangun di waktu malam, qiyamul lail, sholat, ya, di waktu malam sholat tahajud begitu, ya, witir juga. Kemudian ya dia motivasi anak-anak bahwa tahajud itu kebiasaan Rasulullah SAW, ya, kebiasaan orang-orang soleh. Dan inilah yang terjadi ketika, ya, dia selesai bercerita, berjalan hari. Di satu hari, di hari berikutnya, orang-orang tua siswa itu datang ke sekolah dan menemui kepala sekolah Muhammad As-Sawa. Kata mereka, ya, menyampaikan kepada kepala sekolah, kami senang anak-anak kami puasa Senin dan Kamis.
Ya, mereka puasa sunnah Senin, puasa sunnah Kamis, kami sangat senang sekali. Tetapi kata orang tua mereka, kata orang tua siswa tersebut, kami tidak tega melihat anak-anak kami bangun di tengah malam dan tidak mau tidur lagi menjelang pagi. Ya, kami sekali lagi, kami senang anak-anak kami puasa Senin dan Kamis, tapi kami tidak tega melihat anak kami bangun di tengah malam dan tidak lagi tidur hingga pagi menjelang. Inilah ya ceritanya. Ya, tidak penting apa jawaban berikutnya dari kepala sekolah, tapi yang terpenting adalah inilah yang disampaikan oleh Syekh Ismail Yasin atau yang kita kenal dengan Syekh Ahmad Yasin. Ya, bahwa dia tidak mewajibkan satu aturan kepada siswanya, tapi termotivasi semua siswanya. Anak SD, sekolah dasar, ya, untuk berpuasa, untuk qiyamul lail. Teman-teman sekalian, saya kira ini salah satu sharing, ya, berbagi cerita kita tentang seorang guru yang luar biasa. Sebab guru bukan seperti pekerja lainnya. Guru itu betul-betul ya harus menghadirkan hatinya dalam pekerjaan. Ya, sebab yang dia hadapi adalah hati sebetulnya. Kalau ada guru yang anak-anaknya atau siswa-siswinya terperangah mendengarkan cerita dia, cerita itu hanya akan sampai, kalau cerita itu dari wawasan, hanya akan sampai pada kekaguman. Ya, decak kagum daripada siswa-siswi. Tetapi kalau yang disampaikan oleh seorang guru itu cerita, motivasi yang keluar dari lubuk hati, maka tidak ada tempat kecuali sampai ke hati para siswanya, dan itulah yang akan merubah ya atau membawa kepada karakter yang lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.